Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada pertemuan ke-10 dalam manajemen strategi. Akan kita bahas tentang masalah strategi komunikasi. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Pengertian strategi komunikasi menurut Effendi tahun 2003 pada halaman 301. Strategi komunikasi pada hakikatnya adalah perencanaan, planning dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Strategi komunikasi merupakan paduan dari perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi untuk mencapai suatu tujuan. Jadi bagaimana ini komunikasi ini memiliki strategi perencanaan maupun manajemennya, bagaimana suatu komunikasi ini diharapkan dapat mencapai suatu tujuan yang diinginkan atau yang direncanakan atau yang sesuai dengan apa yang diinginkan agar sampai pada audiens. Aspek strategi komunikasi selanjutnya menurut Onong Wicayana Effendi bahwa strategi komunikasi terdiri dari dua aspek, yaitu secara makro maupun secara mikro. Nah, secara makro ini adalah plan multimedia strategi. Jadi strategi yang merencanakan mengkombinasikan berbagai macam media agar tujuan kita itu tercapai atau sampai pada audiens. Secara mikro, yaitu kita bisa menggunakan single communication medium strategi. Jadi kita bisa menggunakan media, hanya satu saja strategi media komunikasi yang kita gunakan. Nah, nanti akan dijelaskan berikutnya. Yang kedua, aspek tersebut mempunyai fungsi ganda, yaitu menyebar luaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif, dan instruktif secara sistematis kepada sasaran untuk memperoleh hasil yang optimal. Menjembatani cultural gap, misalnya suatu program yang berasal dari satu produk kebudayaan lain yang dianggap baik untuk diterapkan dan dijadikan milik kebudayaan sendiri, sangat tergantung bagaimana strategi mengemas informasi itu dalam komunikasinya. Jadi banyak hal yang bisa dikomunikasikan agar tidak terjadi namanya gap atau kesenjangan antara kultur. Bagaimana kita contoh ya, kita ingin melakukan pembahasan mengenai topik Miss Universe ya. Bagaimana kita menjalin komunikasi yang baik, bagaimana kultur pengadaan kontes kecantikan dunia itu baik di mata orang timur, karena bagi orang timur itu berpakaian yang hampir terbuka semua hal tersebut bisa diterima walaupun terjadi pro dan kontra. Jadi kita meminimalkan bagaimana sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kultur kita itu bisa sesuai, walaupun meminimalkan terjadinya pro dan kontra. Itulah yang terjadi di dunia kita sekarang ini. Maaf ya. Teori dalam strategi komunikasi. Harold D. Laswell yang mengatakan bahwa cara yang terbaik untuk menerangkan kegiatan komunikasi atau cara untuk menggambarkan dengan tepat sebuah tindak komunikasi ialah menjawab pertanyaan who says what,
in which channel to whom with what effect. Ya, siapa mengatakan apa dengan cara apa kepada siapa dengan efek bagaimana. Ya, jadi penting seorang itu yang mengatakan siapa. Ya, contoh, ada seseorang itu ingin berdakwah tentang masalah hukum syariat agama. Yang dakwah ini tidak pernah mondok, tidak seorang alim, ilmunya kurang, terus dengan cara dia berceramah, dengan cara apa? Dengan cara ceramah di masjid-masjid, di pabrik, ya, di acara majelis, dan dia harus tahu kepada siapa dia harus berbicara. Dia di kaum akademisi atau majelis yang lebih kecil lingkupnya seperti RW. Nah, kira-kira jika dia berbicara itu efeknya apa yang dia timbulkan? Apakah menyalahi fatwa atau bersinggungan fatwa lain? Nah, ini kan juga bermasalah. Inilah yang terjadi di Indonesia saat ini. Ya, siapa yang berfatwa tadi? Dia mengatakan fatwa apa? Dengan cara apa dia berfatwa? Kepada siapa? Nah, ini yang berbahaya sekali. Hal-hal mendasar di Indonesia seperti ini tentang isu agama, ras, suku, budaya ini sangat berbahaya sekali. Nah, ini perlu strategi komunikasi yang matang agar apa yang kita ucapkan bisa dipertanggungjawabkan di mata hukum. Inilah yang terjadi di Indonesia. Bagaimana orang tidak berilmu bisa mengatakan sesuatu yang tidak mendasar, tidak punya dasar dalam mengatakan. Nah, ini penting. Jadi siapa tokoh utamanya, ini siapa yang berbicara. Nah, kalau kita brand ambassador tentang masalah kecantikan, biasanya orang yang dipilih adalah orang yang punya karakter, memiliki fisik yang baik, menunjukkan. Nah, itu pada umumnya. Nah, ternyata sekarang dunia komunikasi itu berkembang, kadang menggunakan antitesis. Antitesis itu kontradiktif. Nah, biasanya produk kecantikan itu menggunakan orang yang putih, ya, rambut lurus, tinggi semampai. Ya. Baru-baru ini kita tahu kalau ada brand ambassadornya adalah seorang yang biasa saja dengan kulitnya yang tidak begitu putih, ya, sampai di Pampang di New York sana orang banyak yang membuli. Nah, tapi karena banyaknya bulian seperti itu malah produknya dikenal. Nah, kadang komunikasi antitesis seperti itu juga penting, melawan hukum. Nah, tapi kalau hal-hal mendasar seperti agama, suku, budaya, ini harus tahu siapa yang menjadi topik pembicaraan. Ini penting sekali. Seseorang pengusaha, banyak sekarang ya, public figure, public speaking, dia menjelaskan bagaimana dunia usaha, kayak almarhum Bob Sadino. Dia mengatakan usaha pantas saja dia pengusaha. Bagaimana kalau seperti saya ini seorang dosen yang menjelaskan bagaimana berbicara tentang perusahaan, sedangkan saya tidak pernah belajar memegang suatu usaha atau perusahaan, itu nanti dianggap lucu. Nah, ini perlu ini ya. Siapa mengatakan apa, dengan cara apa, kepada siapa, dengan efeknya bagaimana. Ini harus dipikirkan matang-matang sekali. Cultural norm teori, bahwa melalui penyajian yang selektif dan penekanan pada tema tertentu, media massa menciptakan kesan-kesan pada khalayak bahwa norma-norma budaya yang sama mengenai topik-topik tertentu dibentuk dengan cara-cara khusus
dengan batas-batas situasi perorangan, yaitu ada 3. Reinforce existing pattern, bahwa pesan komunikasi dapat memperkuat pola-pola yang sudah ada dan mengarahkan orang-orang percaya bahwa suatu bentuk sosial dipelihara oleh masyarakat. Ini pesan-pesan komunikasi ini penting. Mungkin ada pola-pola, ada suatu kultur atau suatu budaya atau suatu program di satu tempat yang itu baik, itu bisa diadopsi ya, dengan cara komunikasi kita sebarluaskan. Oh, si A ini punya program B, nah B ini baik dan sudah berjalan. Nah, mungkin ada satu daerah, perorangan, komunitas bisa mengadopsi hal tersebut. Ini penting, komunikasi yang sudah ada kita kembangkan. Contoh, salah satu komunikasi seperti tanggap darurat alarm sebelum terjadinya tsunami di Jepang. Ini dikira sepele, tapi ini hal penting sekali. Mungkin mereka membuat alarm di mana sebelum terjadinya tsunami alarm ini akan bunyi agar masyarakat ini sudah berantisipasi untuk mempersiapkan diri, mengevakuasi diri lah, tanpa perlu aba-aba dari pemerintah. Ini sangat penting sekali. Nah, pola-pola seperti yang ada di Jepang sana perlu kita adopsi, karena kita salah satu negara yang memiliki lempeng tektonik atau lempeng jalur api ring fire di Indonesia, mulai dari Sumatera hingga Papua. Nah, ini hal-hal seperti ini penting, pola-pola seperti ini bisa kita komunikasikan atau bisa kita adopsi ya, agar bermanfaat bagi khalayak umum ya. Yang kedua, create new self conviction, bahwa media massa dapat menciptakan keyakinan baru mengenai suatu topik yang dengan topik tersebut khalayak kurang pengalaman sebelumnya ya. Jadi ya biasa kan sekarang ada YouTuber ya, membuat suatu solusi permasalahan, bagaimana sih membuat atau editing video yang baik untuk YouTuber pemula. Nah, ini kan penting. Yang kita kenal biasanya menggunakan aplikasi tertentu dengan mempelajari kelemahan-kelemahan aplikasi tersebut. Ada seseorang yang meng-create aplikasi baru untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada aplikasi yang terkenal tersebut atau yang familiar kita gunakan. Nah, ini penting. Nah, mungkin produk A dia menggunakan komunikasi dengan cara website saja, akhirnya banyak sekali dengan TikTok, dengan IG, Twitter, Facebook ya. Itu bisa menambahkan dengan media massa tersebut kita bisa meyakinkan lebih banyak orang-orang, para pengguna Facebook, IG dan macam-macam, kaum milenial, agar yakin terhadap produk tertentu, barang maupun jasa atau program-program tertentu, agar topik-topik ini tersampai pada masyarakat. Yang ketiga, change existing norm, bahwa media massa dapat merubah norma-norma yang sudah ada dan karenanya dapat merubah tingkah laku orang-orang. Contoh saja, norma-norma itu bisa berubah sekali dengan banyaknya tontonan dengan media massa ya, contoh kalau kita itu ya, canggung dalam dunia lawan jenis ya. Akhirnya dengan nonton drama Korea yang biasanya dulu laki-laki itu ya, maco ya, sekarang atau istilahnya maco itu kalau orang dulu itu laki-laki itu ya santai, berpakaian biasa tanpa ada pemutih muka ya, potongan ya biasa-biasa saja. Tapi dengan adanya drama Korea, mulai produk-produk Korea untuk mulai pemutih, gaya rambut, berpakaian ya, bagaimana mereka
memperlakukan diri yang biasanya orang dulu itu tidak mengenal merawat wajahnya. Para laki-laki sekarang sudah mengenal perawatan wajah, tidak malu lagi pakai masker dan macam-macam. Nah, hal seperti ini juga bisa merubah norma. Makanya sangat berbahaya sekali jika tontonan yang biasa kita tonton itu bisa mempengaruhi kehidupan perilaku kita pribadi. Ini sangat harus diantisipasi. Upaya strategi komunikasi, salah satu upaya untuk melancarkan komunikasi yang lebih baik menggunakan pendekatan AA prosedur atau from attention to action prosedur dengan 5 langkah yang disingkat dengan AIDA. Yang pertama attention, kita mencari perhatian. Contoh banyak kita di kalangan artis itu menggunakan perhatian atau biasanya panjat sosial. Dia menggelontorkan atau dia mengatakan hal-hal yang kontradiktif, membangun opini. Agar apa? Mereka mendapatkan perhatian. Akhirnya membuat suatu settingan, seorang artis dengan manajemennya berkolaborasi membuat settingan bahwa si A ini sedang gonjang-ganjing rumah tangga, si A ini sedang melakukan pelanggaran hukum. Ini biasanya digunakan oleh manajemen artis di Indonesia untuk mencari perhatian. Jika seseorang itu kurang memiliki kemampuan dalam dunia acting dan macam-macam, akhirnya dia membuat suatu antitesis, suatu perkataan-perkataan yang kontradiktif, akhirnya dia mendapatkan perhatian. Yang itu adalah interest atau minat. Keminatan, kita bisa melihat minat seseorang itu di kalangan apa. Contoh, kita pemerintah ini ingin membuat suatu program. Nah, program suatu daerah itu mereka berminat di bidang apa dan berpotensi dalam bidang apa. Ini penting sekali. Dengan minat seseorang itu akan mencari sendiri informasi tersebut. Contoh, kalau mereka ingin minat di dunia modeling, ya mungkin mereka secara otomatis mencari entah dengan laman IG, YouTube, bagaimana tutorial dalam modeling, bagaimana teknik-teknik memasak, karena dia minatnya masak. Ya, mungkin orang Indonesia itu suka dangdut. Ya, akhirnya banyak tim kreator yang mereka membuat YouTube dengan tema dangdut, atau seorang gamers, anak-anak milenial sekarang, tergantung minat mereka yang desire atau hasrat. Dari minat itu pasti memiliki hasrat. Nah, hasrat seseorang itu lebih kemana, atau penampilannya, atau dari segi rasanya. Ini kalau kita bicara makanan nih. Nah, orang Indonesia itu kulturnya seperti apa? Hasratnya dia untuk masalah pengajian baik. Hasratnya tentang masalah keagamaan dia sangat kuat. Ya, itu harus mengetahui itu juga. Nah, setelah itu kita buat suatu keputusan. Keputusan apa atau tema apa yang harus kita buat agar program atau komunikasi kita itu lancar. Setelah itu membuat action atau melakukan suatu kegiatan di mana apa yang bisa kita sampaikan itu tercapai. Mungkin dari pengumuman lewat IG, Twitter, dengan cara komunikatif yang baik. Biasanya anak milenial itu suka dengan cara membuat video bergerak, animasi. Ini penting sekali.
Proses upaya AIDA dimulai komunikasi dengan membangkitkan perhatian akan menjadikan suksesnya komunikasi. Nah, setelah perhatian muncul, kemudian diikuti dengan upaya menumbuhkan minat yang merupakan tingkatan lebih tinggi dari perhatian. Nah, minat merupakan titik pangkal untuk tumbuhnya hasrat. Nah, selanjutnya seseorang komunikator harus pandai membuat hasrat tersebut untuk menjadi suatu keputusan untuk komunikan, untuk melakukan suatu kegiatan yang diharapkan komunikator. Nah, jadi apa? Nah, dengan AIDA tadi, bagaimana kalau kita sudah mengetahui minat, ketertarikan, perhatian, hasrat, itu harus kita mainkan agar apa? Agar cara komunikasi kita itu tersampai atau bisa merubah sekalipun tadi yang sudah disebutkan. Nah, tetapi ingat, apa efek yang kita timbulkan jika kita melakukan suatu komunikasi tersebut? Jangan sampai komunikasi kita ini terbentur dengan norma-norma hukum-hukum yang ada di Indonesia. Ini penting sekali. Perkembangan komunikasi, banyak sekali komunikasi yang berkembang ya, mulai media cetak. Kalau dulu kan media cetak, kita bisa melakukan web, kita buat blog, IG, Twitter, label, icon, iklan, media cetak, ada Reel, TikTok, YouTube, Ome, ya, banyak sekali. Nah, perkembangan komunikasi, apalagi dengan adanya YouTube, banyak tim-tim kreator yang bermunculan dan itu dibayar. Sampai ya, pemerintah sendiri pun menggunakan media-media yang ada ini, platform-platform tertentu ini untuk menyampaikan program-program. Ini penting sekali agar tidak terjadi kekakuan antara program pemerintah dengan masyarakat khalayak umum. Ya, makanya penting juga karena yang menguasai media ini adalah generasi milenial atau generasi Z. Ini sangat paham sekali dengan media-media. Ini penting agar apa? Agar program penyampaian ini agar tercapai pada khalayak umum. Nah, manfaat strategi komunikasi ya, terlaksananya program pemerintah dengan lancar, seperti vaksinasi ini. Jika komunikasi tidak baik, maka akan terjadi gap antara masyarakat. Ada yang setuju maupun tidak setuju. Ini harus perlu dikomunikasikan dengan baik agar tidak tersebarnya hoax-hoax yang bersifat negatif. Itu salah satu kelemahan media massa jika tidak digunakan dengan cara bijak. Yang kedua, produk, barang, jasa kita dikenal dengan adanya komunikasi menggunakan media. Yang ketiga, proses pendidikan berjalan baik, apalagi dalam masa pandemi seperti ini. Penting kita melakukan suatu terobosan bagaimana materi itu bisa tersampai, karena hanya baca saja tanpa dijelaskan, kita itu kurang pemahaman kita terhadap materi atau tema tersebut kurang. Apalagi komunikasi matematika itu perlu dijelaskan, bukan didongengi. Itu terkendala pada mata kuliah matematika ekonomi, di mana audiensnya kurang berminat atau kurang berhasrat terhadap matematika. Sudah dengar kata matematika saja, nah itu kayak alergi. Apalagi komunikasi yang saya bangun itu buruk. Uang tatap muka saja banyak yang tidak perhatian, apalagi dalam keadaan online. Buku tidak ada, media untuk belajar juga tidak ada. Ini tambah kacau. Yang keempat, itu adalah menjaring aspirasi. Ini penting sekali. Bagaimana suatu komunikasi yang baik dengan strategi yang baik, dengan menggunakan media yang baik, bagaimana
aspirasi masyarakat itu tertampung dengan baik, sehingga program-program pemerintah atau program apapun di suatu lingkupan organisasi itu penting untuk mengcounter apa saja kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginan dari suatu penjaringan aspirasi, sehingga kita bisa memutuskan keputusan yang pas untuk anggota organisasi atau masyarakat bagi program pemerintah. Ya, mungkin itu tentang masalah strategi komunikasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa majelis, doa mulai. Amin. Semoga bermanfaat.